Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak Nafa Firdaus di pembelajaran matematika wajib. Kali ini insya Allah kita akan bahas mengenai pembelajaran lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data di sini ada dua, ada di data tunggal dan data kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran data di data tunggal terlebih dahulu. Tapi sebelumnya silakan disiapkan dulu tulisnya, kemudian dan berdoa dulu sebelum belajar. Nah, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan kita dalam mencari ilmunya juga. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka LKS-nya pada materi ukuran penyebaran data. Oke, Bapak share dulu. Share screen terlebih dahulu untuk materi yang akan dipelajari pada hari ini. Baik, yang akan dipelajari pada hari ini tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, apa sih ukuran penyebaran data itu? Baik, kita perhatikan dulu di sini. Selain ukuran pemusatan dan ukuran letak data ini di materi yang kemarin, nah kita juga akan mempelajari ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data di sini merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Jadi, data yang kemarin telah dipusatkan, kemudian si data itu sejauh mana sih sebaran datanya itu, atau sejauh mana sih penyimpangan data itu. Nah, di sini disebutkan lagi ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai-nilai pusatnya disebut dengan simpangan atau deviation atau dispersi. Ya, ini bisa digarisbawahi. Ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai-nilai pusatnya disebut dengan simpangan. Makin besar nilai simpangan, maka makin tinggi atau makin bervariasi penyebaran datanya. Kemudian ukuran penyebaran data ada antara lain ada variansi dan ada simpangan baku. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita di sini bisa perhatikan ada gambar yang sedang balapan motor ya, balapan di sirkuit Sentul. Nah, di sini ada penjelasan bahwa dalam dunia balap, simpangan baku dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana pengemudi dapat mengurangi waktu untuk menyelesaikan putaran. Kemudian pengemudi dengan simpangan baku waktu putaran rendah lebih konsisten daripada pengemudi dengan simpangan baku waktu putarannya yang lebih tinggi. Selain variansi dan simpangan baku, nah kita juga akan mempelajari tentang jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata pada materi kali ini. Oke, nah di sini bisa dilihat di halaman 46 dan 47. Nah, materi tentang ukuran penyebaran data pada data tunggal. Nah, di sini ada jangkauan. Yang pertama di sini ada jangkauan atau range atau rentang yang sudah dipelajari pada waktu itu, di mana jangkauan ini disimbolkan dengan R. Yang artinya apa? Selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Jadi tinggal dikurangi aja dari data terbesar dengan data terkecilnya. Itu jangkauan. Nah, selain jangkauan, ada juga jangkauan antar kuartil. Nah, kalau antar kuartil berarti kuartil atas dan kuartil bawah. Atau di sini bisa dikatakan jangkauan antar kuartil itu atau hamparan yang disimbolkan dengan huruf H. Ya, hamparan atau H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama atau kuartil atas ya, atau kuartil atas dengan kuartil bawah.
Jadi selisihnya kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Atau H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Untuk pencari kuartilnya ya seperti yang pada waktu minggu lalu kita bahas ya. Itu cara mencari kuartilnya. Kemudian selain jangkauan antar kuartil, ada juga di sini yang merupakan simpangan kuartil. Simpangan kuartil di sini disimbolkan dengan KID. KID, simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil. Apa itu maksudnya? Adalah KID adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Nah, dari jangkauan antar kuartil tadi dikali setengah. Itu doang sih itu bedanya. Ya, kalau KID berarti setengah dikali H. H-nya apa? H-nya Q3 dikurangi Q1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada simpangan rata-rata. Tadi masih simpangan kuartil, sekarang simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data atau XI dengan nilai rata-ratanya. Kemudian dibagi dengan banyak data. Jadi simpangan rata-rata itu merupakan hasil penjumlahan selisih setiap data dengan rata-rata, kemudian dibagikan dengan banyak datanya. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu SR sama dengan, kelihatan nggak? Nah, SR sama dengan sigma I sampai sigma I dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Di sini pakai harga mutlak ya, XI dikurangi X bar. X bar ini rata-rata dibagi dengan N. N itu adalah banyak datanya. Kemudian atau bisa juga pakai rumus yang ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N di FI dikali harga mutlak XI dikurangi dengan X bar atau rata-ratanya dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Di sini ada dua rumus, ini sama atau beda? Ya sama aja. Jadi mau pakai rumus yang ini atau ini, tapi di sini ada ketentuan lain. Pakai rumus ini tuh jika si XI ini muncul dengan frekuensi tertentu. Yaitu simpangan rata-rata. Ya. Kemudian biar lebih jelas nanti kita akan pelajari contoh soalnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita bahas dulu materi yang berikutnya, yaitu tentang ragam atau variansi. Nah, istilahnya itu ada dua, bisa ragam atau variansi atau varians. Jadi sama saja sih gitu ya istilahnya. Ragam atau variansi data bisa disimbolkan dengan S kuadrat atau S pangkat 2, dirumuskan sebagai berikut. Nah, bedanya sama yang simpangan rata-rata, tadi mah kan pakai harga mutlak. Nah, sekarang mah pakai kuadrat. Gitu unggul. Beda nanti. Tadi mah pakai harga mutlaknya pakai kuadrat. Udah. Nah, di sini juga sama. Pakai rumus yang ini itu jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. Kemudian, oke, nanti kita bahas ya. Dan ini perbedaan dari kedua rumus ini. Yang terakhir materinya adalah ada simpangan baku. Simpangan baku di sini artinya atau simpangan baku ini bisa dikatakan sebagai deviasi standar atau disimbolkan dengan huruf S. Jadi S ini atau deviasi standar adalah akar dari ragam, dari variansi. Tadi kan variansi itu S kuadrat. Nah, sekarang si S-nya itu sendiri tidak pakai kuadrat. Itu dinamakan sebagai simpangan baku. Jadi tinggal diakarkan dari ragam atau dari varians. Nah, begitu, tidak ada yang berbeda, yang dalamnya mah sama aja. Yang dibedakan atau yang membedakan itu adalah akar naungkul. Oke, gitu aja untuk materinya di ukuran penyebaran data tunggal. Oke, biar lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dan di sini diberikan data ada 5, 4, 9, 8, 9, 7, 8, 4, 10, dan 6. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan kuartil. Oke, tadi
Untuk menyelesaikan dari soal ini, penyelesaiannya kita perhatikan penyelesaian. Baik. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita lihat dulu simpangan rata-rata teh nu mana rumus nate. Nah, simpangan rata-rata teh kan ini. Jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata. Ada nilai rata-rata dibagi dengan banyak data. Nah, kita perhatikan. Oke, kita tulis dulu biar nggak pusing ya. Nah, iya, Mali. Kita pindahin. SR untuk yang pertama itu adalah SR, simpangan rata-rata, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Kemudian dibagi dengan banyak data, itu N. Oke, ini rumusnya ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus cari tahu dulu nilai rata-ratanya. Karena di sini ada X bar. Nah, makanya kita harus cari dulu rata-rata. Yang kemarin itu rumusnya bagaimana untuk mencari rata-rata. Rata-rata itu di data tunggal bagaimana? Jawab, masih ingat nggak? Jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya, jumlah datanya berapa? Nah, dan tinggal kita jumlahkan aja. 5 tambah 4, 5 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 10 tambah 6, kemudian dibagi dengan banyak data. Di sini banyak datanya, jadi ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi dengan 10. Kemudian setelah dituliskan rumusnya, kemudian diinputkan juga si datanya, kita tinggal hitung rata-ratanya. 5 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 10 tambah 6 itu sama dengan berapa coba? 70 dibagi dengan 7 sama dengan 70 bagi 7. Sorry, nah 7 deh. 10. 70 bagi 10 sama dengan 7. Nah, ini rata-ratanya. Apakah sudah selesai? Belum. Karena yang kita cari adalah simpang rata-ratanya. Nah, iya. Dok, Anda tinggal dimasukkan SR-nya. Karena rata-ratanya udah dapet tadi 7. Nah, jadi kalau mau mencari SR, itu adalah sigma atau jumlah. Tinggal dijumlahkan. Tapi tinggal ini jumlah dari hasil pengurangan antara data dengan rata-ratanya. Nah, kita satu-satu. Di sini 5 kurangi X bar. Nanti 5 kurangi 7, kemudian nanti ditambah lagi 4 dikurangi 7, kemudian 9 dikurangi 7, 8 kurangi 7, dan seterusnya. Kemudian nanti dijumlahin, dibagi dengan 10. Oke, kita coba ya. Yang pertama ada 5. 5 dikurangi XI-nya 5. X yang pertama. Data yang pertama itu 5. Dikurangi dengan rata-ratanya adalah 7. Berarti 5 kurangi 7. Pakai mutlak ya. Dan ditambah, berapa lagi? 4 dikurangi 7. So itu, tambah lagi 9 dikurangi 7. Terus 9 ditambah lagi 8. 8 dikurangi 7 ditambah lagi berapa? 9 kurangi 7 tambah 7 kurangi 7 tambah berapa lagi? 8 kurangi 7. Oh, panjang banget. Tambah. Sorry. Eh, kok nggak bisa? Hapus. Astagfirullah. Tambah aja. Tambah 8 kurangi 7, terus
4 dikurangi 7 tambah